Kita lanjutkan diskusi, saya ke Mas Kodari. Mas Kodari, secara survei memang Anies paling tinggi sejauh ini di Pilkada Jakarta begitu ya. Tapi banyak pihak yang masih meragukan belum tentu Anies benar-benar bisa berlayar karena komunikasi antar politik juga masih belum final. Nah, kalau Mas Kodari melihatnya bagaimana? Ya, kalau pelajaran di Pilpres 2024 kita pakai waktu itu elektabilitas Anies nggak nomor satu, nyatanya tetap berlayar. Apalagi kalau nomor satu seperti ini ya saya yakin sih pasti berlayar. Apalagi kembali ya bahwa sudah deklarasi secara resmi PKS dengan Nasdem. Dan PKB sampai hari ini ya Mas Jazilul masih memuji-muji Pak Anies gitu. Jadi belum berpindah ke lain hati kalau saya lihat sih. Jadi bukan mustahil sebetulnya koalisi Nasdem dengan PKS dengan PKB itu akan terulang kembali dalam Pilkada Jakarta ini. Dan pada hari ini yang sudah relatif pasti itu ya hemat saya ya cuman Pak Anies saja. Dan calon-calon yang lain itu masih sangat-sangat cair, Vera. Jadi kalau saya yang ditanya sih, saya yakin bahwa Mas Anies akan maju dan bertarung kembali di Pilkada Jakarta. Gini, Mas Kodari kan pernah bilang ya bahwa Pak Prabowo itu akan punya peran yang sangat menentukan dalam proses Pilkada Jakarta. Akan sejauh apa sebetulnya Pak Prabowo terlibat di Pilkada Jakarta? Bagaimana juga dengan Pak Jokowi? Apakah juga akan ada campur tangan ataupun juga peran begitu untuk menentukan siapa yang boleh untuk berlayar di Pilkada Jakarta, siapa yang tidak boleh? Itu mungkin tidak akan sejauh itu perannya. Bisa, karena gini, Pak Prabowo kan adalah ketua Gerindra dan beliau adalah presiden yang akan dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Karena itu siapapun presiden pasti punya pengaruh yang besar. Jangankan sabda, batuk pun aja itu sudah merupakan suatu pengaruh yang besar. Nah, saya melihat Pak Prabowo itu sebetulnya punya dalam tanda kutip ya kepentingan yang besar terhadap konstelasi pencalonan di Jakarta. Karena Jawa Barat adalah basisnya beliau dan karena itu kemungkinan lebih ideal bagi Pak Prabowo kalau ketua Gerindra Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi bisa maju dan terpilih di Jawa Barat sebagai gubernur. Dan saingan terberat Deddy Mulyadi adalah Ridwan Kamil. Karena itu Ridwan Kamil bagi Pak Prabowo Subianto sangat rasional kalau dimajukan menjadi calon di Jakarta. Elektabilitasnya juga dia punya, dari segi pengalaman bahkan Pak Jazil itu lebih panjang dibandingkan dengan dari Mas Anies gitu. Mas Anies baru sekali kepala daerah, Pak Ridwan Kamil ini udah 2 kali. Jadi saya kira banyak yang takut kalau Pak Ridwan Kamil ini masuk ke Jakarta, walaupun surveinya masih nomor 3, tetapi potensi daya ledaknya akan luar biasa. Bisa habis itu Anies dengan Ahok itu, menurut saya kalau ada Ridwan Kamil di sini. Dan karena itu kemungkinan Ridwan Kamil di Jakarta masih terbuka. Mengapa kemudian untuk Pilkada Jakarta dewa-dewa itu harus campur tangan sangat jauh, Mas Kodari? Oh iya, di semua pilkada, di semua pertarungan kan ikut campur ya, berperanan. Namanya juga ketua partai, bicara mengenai kaderisasi, bicara mengenai penguatan partai. Tentu saja Jakarta sangat strategis karena ini ibu kota, sudah terbukti berkali-kali dengan sorotan media yang begitu luas. Siapapun jadi gubernur Jakarta itu adalah calon presiden atau wakil presiden yang potensial di 2029. Pak Airlangga sendiri pun tetap istilahnya bersikeras Airlangga untuk maju di Jakarta, di Jawa Barat. Hemat saya supaya menghindari risiko bahwa kalau Ridwan Kamil terpilih sebagai gubernur Jakarta, maka kemudian potensi elektabilitas dia akan meningkat. Nanti kalau itu terjadi, maka Ridwan Kamil akan menjadi Ganjarnya Golkar, gitu loh. Yang bersaing dengan pada waktu Mbak Puan. Nah, Pak Airlangga nggak mau jadi Mbak Puannya di Golkar, gitu loh. Jadi di satu sisi pegang struktur partai, pegang kursi partai, tetapi di sisi yang lain nggak punya elektabilitas. Dan kembali di antara